RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Rizka Desiandra dapat menyapa Anda kembali dalam dialog Hai Bali Ken pagi ini. Tentunya kita akan membahas terkait dengan topik-topik terkini bersama dengan narasumber yang hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja. Dan siaran ini juga bisa Anda saksikan langsung melalui live streaming RRI Singaraja Official di live YouTube RRI Singaraja Official. Dan juga nanti Anda bisa ikut beratensi melalui via telepon, WhatsApp, dan juga bisa menyematkan komentar di YouTube RRI Singaraja Official. Pendengar, pagi ini kami akan mengajak Anda untuk mengenal lebih jauh terkait dengan istilah forensik. Nah, mungkin untuk Anda sudah tidak asing lagi begitu ya mendengarkan istilah ini. Namun, apa sebenarnya forensik ini dan mengapa kemudian pada setiap kasus yang menggemparkan di negara ini atau di dunia ini selalu melibatkan forensik begitu ya. Dan bagaimana kemudian forensik ini bisa bernyanyi di meja persidangan dan menjadi salah satu pertimbangan dari suatu keputusan yang akan diambil oleh hakim. Kami akan mengajak Anda untuk berbincang terkait dengan ini bersama dengan dokter spesialis forensik Dr. Clarissa Salim, spesialis forensik dan mediko-legal. Selamat pagi dokter. Halo, selamat pagi Mbak Rizka dan juga para pendengar semuanya. Terima kasih sebelumnya sudah hadir dokter di tengah kesibukannya. Ini pembicaraan kita agak sedikit ini ya dok ya, agak sedikit kayak kuliah nantinya gitu ya. Karena kita pengen tahu banget nih dok ya, dan juga pendengar dimanapun berada pasti pengen mengetahui lebih lanjut apa sih sebenarnya forensik ini dan mengapa kemudian forensik ini selalu menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam mengambil sebuah keputusan dalam satu kasus kriminal misalnya begitu ya. Dan kemudian dalam kesehatan juga ini sangat penting sekali untuk kita ketahui begitu. Nah, mungkin untuk menyamakan persepsi dulu Dr. Clarissa, mungkin bisa dijelaskan apa sih sebenarnya forensik itu? Nah, Oke, silakan dok. benar-benar kita akan kuliah pagi sedikit Iya. untuk membuka pandangan kita sedikit terkait dengan forensik ya Mbak Iya. Rizka dan juga para pendengar. Jadi sebenarnya kalau kita merunut dari zaman dahulu kala bahwa forensik itu berasal dari kata forum. Iya. Ya, jadi itu maksudnya forum adalah dia perkumpulan. Jadi ada sebuah cerita yang sangat menjadi terkenal begitu ya, bahwa pada saat itu ada sebuah kasus penusukan. Nah, itu kemudian ditentukan ini yang mana yang membuat dia meninggal dunia pada akhirnya. Yeah. Kalau tidak salah itu di zaman Romawi, Kaisar Julius. Iya. Begitu ya. Nah, jadi ada sekitar 27 tusukan. Kemudian akhirnya mana sih yang menyebabkan orang ini meninggal dunia? Nah, jadi ilmu forensik itu sendiri tuh sudah berlangsung lama. Yeah. Gitu ya. Nah, kemudian dengan perkembangannya waktu, sebenarnya ilmu forensik itu adalah ilmu terapan yang bersangkutan dengan berbagai macam hal. Jadi bahkan di zaman sekarang kita bisa mengetahui atau bahkan kita juga mendengar ada yang namanya misalnya cyber forensik gitu ya, atau IT forensik dan lain sebagainya. Nah, yang berkaitan dengan saya ini adalah forensik yang berhubungan dengan kedokteran. Sehingga kalau secara definisi kalau berhubungan dengan kedokteran, jadi ilmu kedokteran forensik kita sebutnya seperti itu. Ilmu kedokteran forensik adalah ilmu kedokteran yang digunakan untuk kepentingan hukum, untuk kepentingan peradilan atau keadilan itu sendiri. Begitu, kurang lebih definisi atau gambaran secara garis besarnya seperti itu Mbak Rizka. Oke, Iya. baik. Nah, kalau melihat dari definisinya sendiri, kemudian berarti forensik ini mempunyai peran khusus begitu ya dokter ya. Sebelum nantinya kita misalnya berbicara lebih lanjut terkait dengan apa sih perannya begitu. Namun kalau kita berbicara forensik itu apa yang kemudian menjadi faktor-faktor penting begitu yang harus diketahui dalam suatu pemeriksaan forensik dokter? Oke, baik sekali. Ini jadi pertanyaannya adalah apa yang perlu kita ketahui dalam pemeriksaan forensik. Nah, kalau saya menjawab ini maka saya akan berbicara terkait dengan ruang lingkup. Jadi kembali lagi ke ruang lingkup. Ya, jadi ruang lingkup forensik kalau dulu zaman dulu gitu ya, orang akan langsung berpikir forensik itu berkaitan dengan orang mati atau meninggal dunia. Nah, dengan berjalannya waktu ternyata ilmu forensik atau ilmu kedokteran forensik yang lebih tepatnya ya, ketika saya berbicara ini saat ini itu sudah berkembang sampai ke ranah yang lebih luas, yaitu bukan hanya bersentuhan dengan orang yang meninggal dunia, tetapi juga bersentuhan dengan orang yang masih hidup.
begitu. Jadi kalau berhubungan dengan manusia atau subjeknya itu baik itu meninggal dunia maupun masih hidup begitu. Lalu nanti perbedaannya atau kekhususannya dibandingkan dengan keilmuan di bagian kedokteran lainnya apa? Nah, kalau kita di dunia forensik itu seperti tadi sesuai dengan definisinya, jadi hal-hal yang berkaitan dengan hukum itu yang paling besar adalah yang berkaitan dengan kecurigaan tindak pidana, Mbak Rizka. Begitu. Nah, bisa nggak dok ya? Kalau di luar itu bisa, tapi nanti mungkin ya. Oke. Ya. Artinya berangkat dari kecurigaan tindak pidana dulu begitu ya dokter ya. Nah, selain misalnya kita berbicara terkait dengan kecurigaan itu, fungsi lainnya untuk forensik apalagi dokter? Baik, berarti kita sudah maju ke yang selanjutnya gitu ya. Jadi memang yang paling utama tadi kan berkaitan dengan kepentingan hukum begitu ya, terutama untuk peradilan atau keadilan. Nah, kepentingan hukum yang lain itu apa? Nah, misalnya di dalam kedokteran forensik kita itu juga akan berkolaborasi dengan keilmuan lainnya, misalnya dalam hal menentukan layak tidaknya seseorang untuk ditahan atau layak tidaknya seseorang untuk dilakukan penahanan. Kemudian dibawa ke persidangan dan bahkan pada beberapa kasus mungkin saya berikan salah satu contohnya silakan, ya. Dokter. Jadi misalnya begini, ada seseorang yang dia itu mau merubah identitasnya, jenis kelaminnya dari katakanlah misalnya dari perempuan atau laki-laki pun juga sebaliknya. Nah, dalam hal perubahan identitas tersebut itu harus diajukan kan kepada pengadilan. Nah, pengadilan itu akan meminta kepada dokter dan secara khusus itu dokter forensik untuk menentukan bahwa apakah orang ini benar laki-laki atau dia ini benar perempuan begitu. Itu gambaran contoh dari kegunaan ilmu kedokteran forensik. Begitu. Baik. Nah, kalau di setiap kasus kita berbicara dari sudut pandang masyarakat umum gitu ya, kacamata masyarakat begitu. Pada saat berbicara forensik atau berbicara suatu kasus yang paling ditunggu-tunggu adalah hasil dari pemeriksaan forensiknya apa begitu. Nah, saya jadi penasaran apa sih sebenarnya ajaibnya forensik ini, dokter? Waduh, iya ya, ternyata ada keajaiban juga. Jadi mungkin saya akan menjawabnya dari awal dulu begitu ya. Kenapa sih hasil pemeriksaan kedokteran forensik itu yang biasanya ditunggu? Jadi kalau mungkin saya agak melenceng sedikit gitu ya. Kalau kita berbicara dari aturan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana gitu. Kan alat bukti itu ada 5. Ya, salah satunya itu adalah keterangan ahli. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3 itu adalah surat begitu. Nah, ketika seseorang mengalami luka atau bahkan sampai dia meninggal dunia, nah salah satu alat bukti yang diperlukan itu adalah hal yang berkenaan dengan manusianya itu sendiri. Karena manusianya itu sendiri adalah sebagai barang bukti pada saat itu. Karena kan lukanya ada di tubuh manusia itu. Atau orang tersebut mati apakah karena dari perbuatan yang didapatkan oleh orang itu begitu ya. Nah, kemudian kami sebagai seorang dokter forensik akan melakukan pemeriksaan atau para dokter forensik melakukan pemeriksaan. Yang kemudian hasil pemeriksaan tersebut akan kami tuangkan di dalam bentuk surat yang disebut sebagai visum et repertum. Dan hasil itulah yang akhirnya menjadi ditunggu-tunggu. Karena pasti akan dicari nih, benar atau tidak ada luka. Baik itu orang hidup maupun meninggal dunia. Ya kan? Terus kemudian kalau benar ada luka, akibatnya terhadap tubuh dari manusia atau orang yang mendapat luka tersebut apa? Kalau dia masih hidup, nanti kita akan menyebutnya ada derajat lukanya. Karena kalau berdasarkan Kitab Undang-Undang Pidana itu kan disebutkan nanti ada yang pasal-pasalnya tertentu begitu ya. Yang kita kadang bisa menyebutnya sebagai mungkin derajat ringan, sedang, ada yang disebut sebagai luka berat begitu. Nah, terus kemudian kalau orang tersebut meninggal dunia, baik itu dia sempat dirawat ataupun tidak sempat dilakukan perawatan, itu yang harus diperjelas. Ini meninggalnya karena apa? Apakah karena dari
aniaya sehingga menyebabkan orang meninggal dunia. Karena menarik sekali, mungkin saya sedikit cerita boleh, Mbak Rizka? Silakan, dokter. Ya. Jadi ada satu kasus yang menurut saya ini adalah contoh sederhana yang bisa kami berikan kepada para pendengar gitu atau masyarakat juga. Kenapa pentingnya pemeriksaan, terutama nanti dia itu bedah mayat kalau orangnya meninggal dunia begitu ya. Ada satu kasus menarik yang pernah saya tangani juga. Jadi ceritanya seorang laki-laki masih muda, terus kemudian dia dipukul gitu ya, ada memar di tubuhnya, meninggal. Dari keluarga mencurigai bahwa ini pasti karena dipukul nih, begitu ya. Akhirnya dari pihak kepolisian mengeluarkan yang namanya surat permintaan visum atau kalau kami suka bilang SPV gitu. Kemudian dilakukanlah pemeriksaan, baik itu pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam. Jadi kita lakukan otopsi. Dan ternyata dari hasil temuan otopsi tersebut tidak ada pemukulan tersebut yang menyebabkan dia meninggal. Ternyata orang ini memang sudah memiliki penyakit. Dan kemudian dia itu penyakitnya itu adalah seperti tukak lambung. Jadi kalau ada masalah di lambung, terus kemudian dia jadinya muntah darah. Dan ini yang disangka oleh keluarga dia muntah darah karena dipukulin, gitu. Jadi ada jeda di sana. Nah, disinilah kenapa mungkin seperti yang tadi disampaikan Mbak Rizka, hasil pemeriksaan forensik ini yang kadang-kadang suka ditunggu atau seringkali menjadi perdebatan gitu ya. Nah, seperti itu. Kadang-kadang masyarakat inginnya adalah hasilnya A, ternyata forensik berbicara B, misalnya seperti itu. Betul. Nah, itu kadang-kadang yang kemudian menjadi pembalik opini masyarakat begitu ya dokter ya. Dan ini menarik pendengar kalau kita berbicara tentang forensik. Sebelum kita kembali ke Dokter Clarissa, kita juga mengingatkan untuk Anda yang akan bergabung mempunyai pertanyaan terkait dengan pemeriksaan forensik kesehatan atau kesehatan forensik, silakan Anda bisa ikut bergabung di 24644 atau mungkin nanti juga bisa berbincang-bincang bersama kami melalui jaringan telepon ya di WhatsApp di 0813999790. Nah, kami nantikan atensi Anda hingga nanti tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah begitu ya. Kita masih bersama dengan Dr. Clarissa Salim, yaitu dokter spesialis forensik dan mediko legal. Dokter, ini tadi dokter mengatakan itu menarik sekali bahwa ada korban yang disangkanya dipukul, ternyata dia memang punya penyakit bawaan. Sejauh itukah forensik bisa membuktikan sebuah kejadian perkara kematian, dokter? Iya. Jawaban saya straightforward yes. Ya. Iya, dan pasti benar begitu ya. Jadi sesuai begini, dengan keilmuan. Iya, jadi begini. Kenapa saya sampaikan iya? Karena golden standard atau standar tertinggi ketika kita mau melakukan pemeriksaan yang berkaitan dengan tubuh manusia, yang mana tubuh manusia yang saya maksud adalah tubuh manusia secara keseluruhannya, bukan hanya bagian dari tubuh manusia. Kemudian tubuh manusia itulah yang menjadi barang bukti begitu ya. Maka kan kita harus melakukan otopsi. Nah, sampai sejauh ini golden standard kita untuk melakukan otopsi itu adalah dengan otopsi yang konvensional ini gitu ya. Sampai sejauh itukah? Ya, karena memang di dalam kita melakukan otopsi kita memiliki tahapan-tahapan, kemudian kita memiliki standar-standar tertentu yang harus kami patuhi. Terus kemudian dari sana kita bisa kemudian nanti mencari lagi apa sih yang benar-benar terjadi di dalam tubuh manusia itu, Mbak Rizka. Jadi yang menarik juga bahwa di artikel atau di jurnal itu, jadi orang-orang melakukan penelitian, mereka membandingkan antara orang yang meninggal dunia, kemudian karena memang dia dilakukan perawatan pada orang-orang tersebut, kemudian ditentukanlah sebab matinya tanpa dilakukan otopsi. Kemudian dibandingkan dengan yang kemudian orang itu meninggal dunia dan dilakukan otopsi, begitu. Jadi hasil awalnya sebelum diotopsi ini seperti ini gambarannya, kemudian setelah diotopsi hasilnya seperti ini. Menariknya dari hasil-hasil penelitian tersebut itu ditemukan adanya perbedaan sampai sekitar kurang lebih 20%, bahwa ada perbedaan dari apa yang dilakukan perawatan, kemudian dibuatkan surat kematiannya segala macam, dan kemudian orang itu diotopsi, oh ternyata ada perbedaannya, begitu. Bahwa pada akhirnya apakah perawatannya salah? Tentu tidak. Tapi itulah yang membuat kenapa otopsi itu
menjadi golden standard ketika ada sebuah tanda tanya. Karena di dalam sebuah kasus pidana, kalau kami di ilmu kedokteran forensik itu mempelajari bahwa sudah tidak boleh lagi ada keraguan ketika kami menyampaikan. Jadi beyond reasonable doubt, agar barang bukti itu benar-benar bisa kami sajikan dalam artian begini, apa yang ada itu yang benar-benar kita temukan dan tidak ada lagi keraguan bahkan sampai di persidangan berkaitan dengan kematian seseorang, begitu. Oke, berarti artinya pada saat seorang dokter forensik sudah berbicara di depan persidangan bahwa itulah hasilnya, tidak ada lagi keraguan, begitu ya dokter ya? Ya, dari apa yang sudah kami lakukan pemeriksaan tersebut, bahwa kami harus meyakinkan bahwa dengan pemeriksaan ini sudah tidak ada lagi keraguan bahwa meninggalnya karena ini ya, gitu. Tapi ada tidak dok rentang waktunya? Karena kan kalau kita lihat tidak semua kasus itu diotopsi pada saat misalnya baru kejadian atau baru dinyatakan meninggal gitu kan. Sejauh mana itu kan waktu itu bisa digunakan oleh seorang dokter forensik untuk melakukan pemeriksaan? Sebentar, jangan dijawab dulu dokter. Kita sapa pendengar, ada yang bergabung di 24644. Selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi RRI. Selamat pagi RRI. Iya. Mariska. Dengan Pak Jero Mariase. Nggih, silakan Pak Jero bersama dengan Dokter Clarissa kali ini. Om Swastiastu, dokter siapa? Dokter Clarissa Salim, spesialis forensik dan mediko legal. Dokter, dalam aspek penting kronologis pelaksanaan forensik kan tadi sudah dipaparkan. Pemeriksaan medis sudah pasti, analisis bukti medis sudah pasti, identifikasi oke, otopsi ya, kemudian laporan forensik. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa kadang-kadang hasil laporan forensik rumah sakit yang satu dengan rumah sakit lain kadang-kadang itu ada perbedaan. Tadi dari 20%. Mengapa ini? Kemudian yang kedua, apakah hasil forensik ini bisa salah atau benar 100%? Forensik kedokteran berkaitan dengan aspek hukum dengan penyelidikan kriminal ini penting sekali sebagai bukti nanti di persidangan. Baik. Demikian, Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mariase di Bondalam sudah ikut bergabung di 24644. Nanti akan dijawab. Kita sapa kembali satu penelpon lagi yang akan bergabung di via WhatsApp kali ini. Selamat pagi Pak Narte Ariante. Selamat pagi Pak Narte. Selamat pagi Om Swastiastu. Om Swastiastu bersama dengan Dokter Clarissa Salim kali ini Pak Narte. Ya, dari Ibu dokter ya? Iya, silakan. Iya. Selamat bertugas, semoga pengabdian bermanfaat bagi masyarakat. Sukses selalu. Terima kasih Bapak. Ya. Salam sama Pak Aryo. Saya tadi mendengar ada kasus kelihatannya dipukul meninggal tapi enggak kayak gitu ya. Prediksi saya nanti tidak ada begini. Ada orang, apakah maksudnya langsung juga, pernah menanyakan kalau ada orang meninggal itu, yang meninggal itu normal, artinya dalam kondisi tidak punya penyakit tertentu, seperti tadi kan lambung. Selain itu, setelah meninggal baru tahu tanya keluarganya. Apakah rutin ditanya sakit misalnya ada setengah gila dia, ada ayan-ayanan apa namanya itu epilepsi ya, kemudian gila penuh ya, sehingga ini karena saya pernah melihat teman lebih sedikit umurnya dari saya lebih bawah, dipukul-pukulkan kepalanya, ya, kemudian seperti dia kebal, tapi sewaktu-waktu mungkin ukurannya dia, nyanyian besar babak belur ya. Nah ini dia yang melaksanakan sendiri,
Nah, Oke. itu pertama. Jadi apakah ada ilustrasi menanyakan dan sebagainya. Kedua, dalam kurun berapa waktukah misalnya ada orang meninggal, terus menyambung pada kasus dia sudah dikubur. Ya. Nah ini dikubur. Kalau kremasi kan sudah hilang, Bu, ya, hilang. Nah itu bagaimana teknisnya? Sekian, terima kasih Om Baik. Satya. Terima kasih Pak Narte Ariante ya sudah ikut bergabung di 24644, sudah 2 orang penelpon yang bergabung. Untuk Anda yang akan bergabung lagi, kami masih nantikan 1 penelpon lagi ya. Ada Pak Benson Andika. Selamat pagi Pak Benson. Halo, selamat pagi Pak Benson. Halo, selamat Iya. pagi. Nggih, Silakan Pak Benson bersama dengan Dr. Nggih. Clarissa Salim. nggih, selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Pak. Nggih. Dan langsung saja ya. Kalau otopsi itu kan berhubungan dengan pembedahan biasanya jenazahnya. Bagaimana kemudian di lapangan misalnya ya, dokter forensik mengatasi ya, mungkin berdialog dengan masyarakat yang menganggap tubuh yang sudah meninggal pun itu tidak boleh diotak-atik ya misalnya. Itu kan sering terjadi biasanya tuh. Itu yang pertama. 2, masyarakat takut jenazahnya diotak-atik karena berhubungan dengan perdagangan organ misalnya. Itu kan juga sering. Wah, mayatnya sini datang dalam kondisi sudah dibuka, kemudian kembali, pasti dah bagian ininya sudah tidak ada, bagian ini sudah ada gitu. Baik. Khususnya yang misalnya kerja-kerja di luar ya, pesiar dan sebagainya, kan ada tuh beberapa kasus yang meninggal di tempat kerja. Baik. Kemudian datang dalam sudah dibedah, keluarga kan jadi curiga itu gimana ya dokter forensik menangani hal tersebut lah mungkin ya, berdiskusi dengan orang setempat lah misalnya ya. Baik, terima kasih Pak Benson. Pertanyaannya ada 3 orang penanya dokter. Ya, ada Pak Maliase, Pak Narte dan juga Pak Benson Andika. Sebelum kita tanggapi, kita akan rehat sejenak dulu dengan jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami pendengar. Kanal informasi dan inspirasi terus ada. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Rizka Desiandra, dan kita juga masih bersama dengan Dr. Clarissa Salim, spesialis
spesialis forensik dan juga mediko legal. Kita masih berbicara terkait dengan forensik begitu. Nah, sebelum kita menjawab tadi pertanyaan yang sudah kita sampaikan begitu, kita akan tanggapi dulu dokter satu persatu pertanyaan dari pendengar yang sudah bergabung. Dari Pak Jero Maliasa tadi bertanya, kadang-kadang ada laporan dari dokter forensik dari satu rumah sakit dengan rumah sakit lainnya berbeda-beda. Apakah itu memungkinkan dokter? Silakan. Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya saya menyapa dulu kepada Pak Jero Mariase. Om Swastiastu Bapak. Karena tadi belum sempat menyampaikan salam saya. Baik. Ini pertanyaannya menarik ya. Kenapa ya hasil otopsi dari satu tempat bisa berbeda dengan tempat lain? Jadi sebenarnya ketika dilakukan otopsi itu kan ada temuan. Kemudian kalau sampai dilakukan otopsi kedua, maka ada temuan lainnya. Nah, sehingga apakah perbedaan itu karena tadi pertanyaan yang kedua itu benar atau salah? Jadi sebenarnya itu lebih ke arah karena adanya perubahan dari si jenazah tersebut. Saya beri contoh. Misalkan pada saat pertama kali diotopsi, jenazah ini masih segar, maksudnya baru nih gitu ya. Terus kemudian selesai diotopsi, dilakukan pemberian cairan atau dilakukan tindakan-tindakan lainnya begitu, dan sempatlah dia dikubur misalnya. Lalu dia di otopsi yang kedua, jelas sudah ada perbedaan. Sehingga perbedaan itu yang terjadi bukan karena adanya kesalahan yang dilakukan oleh otopsi pertama ataupun otopsi kedua, tetapi karena ada perubahan jenazah. Nah, oleh sebab itu ketika melakukan otopsi baik itu yang pertama, kedua, tentu tetap diperlukan analisis yang sesuai dengan keilmuan, scientific base. Itu yang saat ini sedang kami juga menerapkan bahwa harus scientific base. Jadi berdasarkan science, jadi nggak asal kira-kira begitu. Lalu apakah kemudian dari sebuah hasil otopsi itu bisa benar atau bisa salah? Nah, dalam hal pemeriksaan kita memiliki standar Pak Jero dan juga para pendengar bahwa itu ada standarnya. Nah, kemudian ada langkah-langkah yang wajib kami patuhi. Begitu. Nah, kemudian pada akhirnya adalah adanya sebuah kesimpulan. Nah, kesimpulan ini yang mungkin bisa berbeda antara dokter satu dengan dokter lainnya. Bahwa kenapa terjadi perbedaan itu karena bagaimana kita menginterpretasi dari hasil pemeriksaan tersebut. Nah, jawaban saya selanjutnya akan berhubungan dengan sesi berikutnya dari Mbak Rizka yang berhubungan nanti di pengadilan, katanya begitu. Oke. Nanti kita akan jawab itu ya dok ya. Oke. Kita ke pertanyaan selanjutnya dulu dari Pak Narte Ariante. Nah, kalau dari forensik sendiri apakah bisa membuktikan bahwa satu kejadian misalnya satu kriminal itu disebabkan oleh dirinya sendiri atau memang disebabkan oleh orang lain sehingga terengutnya nyawa dari orang tersebut gitu dokter, silakan. Baik, ini Om Swastiastu, selamat pagi juga untuk Pak Narte. Mohon izin saya juga akan menjawab. Jadi justru ketika kita melakukan otopsi, disitulah kita menentukan mana yang menjadi penyakit awalnya dulu, atau mungkin ada temuan yang selama hidup itu tidak diketahui, gitu ya. Dan kemudian kita juga nanti akan melihat hubungan dengan luka-lukanya, begitu. Bahwa mungkin nggak ada sebuah atau ada penyakit yang diderita oleh seseorang yang mungkin selama hidupnya dia tidak menyadari dan baru diketahui ketika dilakukan otopsi. Iya, itu memang bisa terjadi sekali, begitu. Kemudian tadi ada pertanyaan dari Pak Narte juga berkaitan dengan apakah ditanyakan, begitu ya. Nah, jadi memang kami memiliki urutan-urutan. Biasanya kami kalau memang jenazah ini sudah memiliki identitas, begitu ya, ada keluarganya, maka kami juga bisa melakukan, kita sebutnya anamnesis ya, atau melakukan wawancara kepada keluarga secara singkat begitu. Nah, berkaitan dengan
kalau dia ada riwayat penyakit kejiwaan, saya sebutnya penyakit kejiwaan karena tadi disebutkan oleh Pak Nartenike orangnya membentur-benturkan kepalanya gitu, karena orang normal kan nggak ada ya, maksudnya dalam kondisi yang baik gitu. Nah itu sebabnya di dalam ilmu kedokteran forensik kami juga akan merangkul ilmu-ilmu kedokteran lainnya. Contohnya ilmu kedokteran jiwa. Memang benar Pak, bahwa ketika seorang terduga ataupun tersangka pelaku kemudian dia dicurigai adanya gangguan kejiwaan, itu memang nanti kan ada prosedur khususnya, dan yang menangani dalam artian menilai kondisi kejiwaannya itu adalah dokter psikiatri atau dokter kejiwaan, begitu. Lalu nanti kalau dari dokter forensik, maka apa yang kami temukan dari hasil otopsi tersebut, gitu. Nah, terus kemudian berkaitan dengan kurun waktu, nah tadi, ya. Jadi sebenarnya kalau secara ideal itu memang meninggal kemudian kita lakukan otopsi. Tetapi hal tersebut kan tidak selalu bisa menjadi ideal. Bahwa bisa nggak dilakukan gali kubur, bisa, gitu. Kita akan melakukan gali kubur, kemudian kita lakukan otopsi, dan disitulah kita juga belajar bahwa meskipun sudah dikubur beberapa waktu lamanya, ada beberapa hal yang memang masih bisa kita ungkap. Mungkin saya kasih salah satu contoh. Boleh, silakan. Jadi salah satu kasus yang pernah kami tangani juga memang ini sudah membusuk dan mungkin mohon maaf bagi para pendengar di pagi hari ya, mohon tidak terlalu dibayangkan kejauhan ini gitu ya. Memang sudah tidak utuh lah bentuknya gitu. Dan ya kami tetap percaya bahwa kebenaran itu pasti ada jalan. Di mana pada waktu kami lakukan pemeriksaan, kami masih temukan adanya jejas-jejas kekerasan begitu yang terdapat pada area-area dari tubuh korban yang tersisa begitu. Jadi pasti ada jalan untuk mengungkap kebenaran tersebut begitu. Walaupun dalam keadaan yang tidak utuh masih bisa ditemukan begitu ya dokter? Ada beberapa yang masih kita bisa temukan, dan kalaupun masih utuh tetapi sudah tidak fresh ya, tidak segar lagi gitu, kita memang belajar ada beberapa hal yang masih bisa kita temukan pada jenazah ataupun dari sisa-sisa jenazah tersebut begitu. Nah untuk waktunya artinya kan tidak everlasting, maksudnya kapan saja kita mau memeriksa secara forensik bisa dilakukan begitu ya dokter ya. Artinya dalam kondisi objek itu sudah misalnya sudah tidak utuh atau seperti apa dok yang sudah tidak bisa lagi dilakukan pemeriksaan secara forensik? Baik, jadi pada dasarnya kami sebagai dokter forensik memang belajar sampai titik darah penghabisan, kasarnya seperti itu ya. Bahkan sampai tulang belulang pun kami belajar bahwa ini bagaimana, ada nggak kekerasan yang terjadi ketika orang ini masih hidup, begitu. Jadi seperti yang lalu-lalu mungkin kami temukan juga atau kami diberikan ini tulangnya dok ya gitu, tolong diperiksa kira-kira apa, ada nggak yang bisa ditentukan sebab mati. Di situ kita masih tetap memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan, dan bahwa masih bisa diperiksa atau tidak bisa dari tulang-tulang tersebut begitu ya. Baik. Luar biasa sekali ya ternyata ilmu forensik ini ya dokter ya. Nah kita lanjut ke Pak Benson Benson Andika begitu. Pak Benson ini menyinggung tentang kasus yang sekarang juga sedang banyak dibicarakan begitu ya, terkait penjualan organ tubuh manusia, terutama untuk mereka-mereka yang bekerja di luar negeri begitu. Nah kalau untuk dari forensik sendiri katanya bagaimana melihat hal semacam ini? Apakah memang benar pada saat melakukan otopsi itu misalnya ada organ yang masih bagus, masih apa, memang diambil kemudian dilakukan seperti penjualan organ dan lain-lain itu dokter? Silakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan Pak Benson Andika ini juga sangat menggelitik, betul Mbak Rizka. Terima kasih Pak Benson untuk pertanyaannya yang justru menjadi sebuah diskusi yang menarik di pagi hari ini. Karena benar sekali Mbak Rizka, ini menjadi sebuah isu yang bahkan kami hadapi. Jujur ini kami hadapi di akhir-akhir ini gitu. Tetapi saya melihat pertanyaan Pak Benson ini menjadi sebuah arena untuk membantu kami menjelaskan kepada masyarakat. Tadi pertanyaan Pak Benson yang pertama adalah bagaimana kita mengkomunikasikan kepada keluarga. Memang ini adalah menjadi sebuah tantangan
bagi kami sebagai seorang dokter. Karena pada saat kami harus menjelaskan, kami berkomunikasi dengan keluarga itu dalam kondisi yang sangat berduka. Dan kami pahami sekali ketika seseorang berduka itu harus menghadapi berbagai macam kenyataan ditambah dengan banyaknya informasi, kadang semakin sulit begitu. Tapi kami akan selalu berusaha menyampaikan apa yang menjadi hak keluarga untuk memahami itu. Nah, pertama kami pasti akan menyampaikan bahwa kenapa sih otopsi ini harus atau kami sarankan untuk dilakukan, begitu. Dan kemudian kami harus menjelaskan juga langkah-langkah ketika kami melakukan otopsi ini, gitu. Bahwa pada saat kami lakukan otopsi ada kemungkinan kami memerlukan pemeriksaan penunjang atau pemeriksaan lebih lanjut. Yang mana pemeriksaan ini diperlukan sampel organ namanya. Tapi tidak mengambilnya banyak-banyak, jadi nggak segelondongan besar begitu. Contohnya hati itu kan cukup besar ya. Jadi kami nggak ngambil hatinya sepenuh itu semua, tapi ukurannya mungkin hanya 1 kali 1 cm atau paling besar 2 kali 2 cm. Di mana ini diperlukan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut yang kami sebut sebagai pemeriksaan mikroskopis, begitu. Dan kemudian nanti semua organ-organ tersebut akan kami kembalikan ke tempatnya, kemudian kulit bagian luar itu akan kami tutup, begitu. Nah, berkaitan dengan kemungkinan pengambilan organ. Jadi begini, di dalam ilmu forensik kami belajar yang namanya tanatologi. Tanatologi itu adalah ilmu yang mempelajari perubahan-perubahan yang terjadi ketika kematian itu sudah terjadi, yang bisa dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya maupun apa yang terjadi di dalam tubuh manusia. Jadi mungkin kalau pendengar semua melihat saudara atau mungkin rekan atau kerabat ada yang meninggal, kemudian mereka membandingkan, oh yang ini nih meninggalnya bentuknya seperti ini gitu ya, yang ini sehingga mohon maaf, dulu kalau kita dengar suka ada orang bercerita katanya, oh karena dia ketika hidup begini jadinya ketika meninggal begitu gitu ya. Nah, di dalam ilmu tanatologi itu semua bisa dijelaskan secara objektif. Jadi kita tidak menilai bahwa orang ini begini begitu, tidak, tetapi secara objektif itu kita jelaskan karena banyak hal yang berpengaruh. Nah, di dalam keilmuan itu kita juga belajar bahwa organ manusia itu tidak bisa serta-merta ketika meninggal dunia terus kemudian kita langsung ambil, kemudian kita pindahkan untuk ke manusia lainnya. Karena organ manusia itu kan terdiri dari sel-sel. Dan sel-sel itu memang tidak langsung mati pada saat itu, tapi dia sudah mulai mengalami perubahan-perubahan. Dan untuk bisa mengambil sebuah organ untuk kemudian dicangkokkan atau kemudian dipasangkan atau diletakkan pada manusia lainnya, itu membutuhkan proses. Dan harus dilakukan dalam kondisi yang sangat steril. Dan juga harus dilakukan pencocokan. Apakah dia akan cocok atau tidak di penerima begitu atau resipien kita sebutnya. Dan jadi tidak semudah itu. Apalagi kalau sudah, mohon maaf, misalnya sudah terbuka lama, kemudian sudah ada jangka waktunya sampai berhari-hari, itu tidak bisa. Dan kemudian kalau kita merunut juga bahwa sebagai seorang dokter kita itu memiliki sebuah kewajiban bahwa untuk mengambil organ dari orang yang sudah meninggal itu tuh ada aturannya, bahkan ada hukumnya yang mengatur bahwa pertama itu organ bisa didonorkan apabila ada permintaan atau keinginan dari almarhum dan itu harus dalam bentuk yang tertulis. Terus kemudian harus disetujui juga oleh keluarganya. Sehingga tidak mudah begitu saja kami mengambil kemudian meletakkannya. Nah, terus ada juga yang harus kami patuhi, yaitu etika kedokterannya, begitu. Karena ketika kami melakukan hal itu sudah bukan hanya melanggar hukum, tapi kami juga melanggar etika. Kami juga melanggar disiplin kedokteran, dan itu sulit sekali. Dan kemudian bagaimana dengan fenomena yang ada di luar sana? Nah, saya tidak bisa menilai fenomena yang terjadi pada para pejuang devisa kita ya. Terus terang saya juga turut berduka sekali dengan
berita-berita ini kalau memang benar terjadi. Tapi saya coba melihat juga bahwa pada beberapa negara memang dimintakan atau aturannya adalah sebelum dia kembali ke negara asalnya itu harus dilakukan otopsi terlebih dahulu. Sehingga kalau memang harus dilakukan otopsi, diketahui sebab matinya, baru dia bisa dipulangkan ke negara asalnya. Dan hal itu juga berlaku ketika kita sebagai dokter forensik ada di Indonesia, kemudian ada warga negara asing yang meninggal di Indonesia, memang ada beberapa negara yang tadi seperti saya sampaikan, dia meminta untuk dilakukan otopsi terlebih dahulu. Nah, mungkin sedikit saya berikan tambahan penjelasan bahwa kalau yang tadi kita bahas sepanjang sesi ini, yang saya maksud adalah otopsi forensik. Yeah. Nah, tapi sebenarnya ada juga yang namanya otopsi klinis. Otopsi klinis itu apa, Dok? Ini biasanya diminta oleh keluarga atau bisa juga asuransi. Jadi memang ketika seseorang mendaftarkan dirinya di dalam asuransi apa segala macam, mereka memiliki aturan-aturan yang dipatuhi oleh peserta asuransi tersebut. Dan kemudian ketika meninggal dunia ditanyakan, dokter ini sebab matinya karena apa? Oke, kita lakukan otopsi. Nah ini lebih ranahnya adalah otopsi klinis, begitu. Oke, ya. Ada 2 otopsi dan itu juga tadi menarik yang tadi dokter sampaikan bahwa ada beberapa negara yang mewajibkan jika orang dinyatakan meninggal di negaranya itu jika dipulangkan harus dilakukan otopsi terlebih dahulu begitu ya. Jadi mungkin tidak serta-merta karena penjualan organ tadi begitu ya, karena dokter juga tadi sudah menjelaskan sangat detail tidak bisa kita mengambil organ satu dari manusia satu ke manusia yang lain langsung itu harus dilakukan proses yang sangat panjang begitu ya dok ya. Betul. Pencocokan dan lain-lain. Nah sudah terjawab untuk Pak Benson, kemudian Pak Narte dan juga Pak Maliasa. Nah kemudian ini yang mungkin ditunggu-tunggu oleh masyarakat kita dan juga pendengar kita, sejauh mana kemudian begitu ya forensik ini bisa tadi yang dokter katakan bernyanyi di meja persidangan. Nah silakan dokter. Baik, terima kasih Mbak Rizka. Semoga pendengar masih semangat mengikuti sesi di pagi hari ini. Baik, jadi kalau kita bernyanyi, dokter forensik bernyanyi katanya. Terus tadi saya sempat sampaikan pada Mbak Rizka, tergantung nanti merdu atau nggak merdu gitu ya. Ternyata fals suaranya. Jadi ketika seorang dokter forensik itu dipanggil ke pengadilan, itu peran kami tergantung dari apa yang dibutuhkan pada waktu kami dipanggil. Apakah kami memberikan keterangan ahli atau kami menjadi saksi pemeriksa, begitu. Nah, apapun dari peran tersebut, ketika kami dipanggil ke pengadilan, tentunya masih ada hal-hal yang perlu dipertanyakan atau diperjelas terkait dengan kasus tersebut yang harus disampaikan di dalam pengadilan tersebut. Nah, apa saja yang kami bawa tergantung dari apa yang menjadi pertanyaan, baik itu dari jaksa, hakim maupun pengacara, berkaitan dengan kasus-kasus yang disampaikan, begitu. Jadi apakah mereka membutuhkan penjelasan mengenai sebab matinya atau mereka membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai kausalitasnya dan lain sebagainya, begitu. Oke, baik. Berarti memang sesuai dengan kebutuhan di persidangan tersebut. Dokter, sebelum kita ke sesi terakhir, kita sapa satu penelpon lagi. Ada yang bergabung, dokter. Selamat pagi RRI. Selamat pagi RRI. Iya. Pak Astawa di Bungkulan ya. Silakan Pak Astawa singkat saja bersama dengan Dokter Clarissa Salim. Selamat pagi Pak Dokter Forensik. Selamat pagi Bapak. Mendengar sangat penting dengan saksi. Salah satu masyarakat yang bertanya, kalau di tempat lain berbeda, berarti di tempat lain ada perbedaan. Yang pertama, karena ini tidak terkubur, tapi hasil pemeriksaan itu tidak ada patah tulang. Nah, setelah diperiksa mungkin menemui bukti baru lagi, diperiksa dibongkar. Baik. Nah, sekarang terjadi perbedaan. Kenyataan ada tulang yang sah, ada pasang yang salah. Nah, siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih ya Pak Astawa. Ini terkait dengan kondisinya berarti ya dokter ya. Setelah diperiksa kemudian ada perbedaan, kemudian diperiksa lagi, ternyata pada saat
akan dikembalikan kondisinya sudah tidak utuh lagi. Siapa yang akan bertanggung jawab jika kondisinya seperti ini? Nah, silakan dokter forensik yang menjelaskan. Oke, Silakan. baik. Terima kasih Pak Astawa untuk pertanyaannya di pagi hari ini. Jadi saya akan berbicara mulai dari proses awal dulu. Ketika kita melakukan gali kubur atau ekshumasi, itu memang dokter forensik dan timnya itu memang sudah harus ikut dari awal. Sehingga proses penggalian bahkan mulai dari proses sebelum penggalian kami sudah harus on-site di sana. Terus kemudian selama proses penggalian, kemudian sampai jenazah ditemukan, dan kemudian bahkan ketika jenazah itu sudah kami temukan di dalam lubang, kami akan ikut turun untuk melihat bagaimana kondisinya. Sehingga kalau misalnya dikatakan bahwa pada waktu proses evakuasi terjadi kepatahan pada tulangnya, di situ pun kami akan tahu bahwa oh ini karena prosesnya. Dan yang berikutnya adalah kami menilai juga apakah patahan ini benar terjadi pada waktu orang tersebut masih hidup, atau prosesnya tuh baru saja terjadi itu karena memang ada gambaran-gambaran tertentu dari model patahan-patahan yang bisa memberikan petunjuk bahwa oh ini patahannya patahan lama, oh ini patahan-patahan baru, itu semua ada begitu. Sehingga bisa dibedakan bahwa ini patahannya seperti apa, kemudian berlangsungnya sudah kurang lebih berapa lama dan seterusnya. Dan setelah itu akan kami kembalikan sesuai dengan posisinya kembali begitu ya. Nah, tentunya kalau memang tulangnya ini sudah usianya lama sekali, tentu akan sangat rapuh sehingga memang dia mudah patah. Dan itu sudah bisa dipahami. Tetapi semua patahan-patahan itu pun akan tetap kami kembalikan ke tempatnya masing-masing begitu. Ya. Ya, oke, baik. Terima kasih untuk Pak Astawa sudah bergabung. Mungkin ini ada satu pertanyaan, Dok, sebelum ke closing statement. Ini juga menjadi pertanyaan untuk saya begitu. Dokter Clarissa, mungkin bisa diberikan cerita sedikit kenapa akhirnya tertarik untuk belajar forensik sebagai seorang wanita. Nah, ini mungkin bagaimana Dok? Baik. Silakan. Terima kasih. Ini pertanyaannya sangat tricky buat saya ya, karena panjang ini ceritanya. Tetapi secara garis besar, mungkin saya bercerita sedikit. Memang sebelum saya mengambil pembelajaran lebih lanjut, saya itu bertugas di puskesmas. Ya, saya sangat menikmati sekali sebagai dokter puskesmas. Dan kemudian ketika saya ada di puskesmas, saya itu membawa berbagai macam pertanyaan. Dan kemudian saya menemui berbagai macam kasus yang justru ini adalah kasus-kasus forensik, begitu. Sehingga disitulah semakin saya penasaran gitu ya, kenapa ya forensik ini belum bisa sampai ke sanubari gitu ya, karena pemahamannya terhadap forensik itu masih kurang begitu ya. Mungkin saya kasih sedikit cerita. Jadi pada saat itu saya pernah dipanggil untuk melakukan pemeriksaan terhadap jenazah. Dan pada saat itu saya melakukan pemeriksaan itu di kuburan gitu ya. Dan itu membuat saya, kenapa saya harus memperlakukan jenazah seperti ini gitu. Bagaimanapun jenazah ini layak loh mendapatkan perlakuan yang manusiawi untuk diperiksa di tempat yang manusiawi. Disitulah saya merasa sangat sedih sekali gitu ya. Harus ada yang bisa memperjuangkan jenazah-jenazah ini gitu. Dan kemudian hal yang berikutnya memicu saya adalah ketika stigma. Jadi stigma berkaitan dengan penyakit menular, yaitu HIV. Nah, pada saat itu menjadi marak sekali semua jenazah yang diduga ataupun memang yang sudah terdiagnosis memiliki HIV, itu bahkan sampai dijauhi oleh keluarganya.
kayak seolah-olah terbuang. Ada satu kasus yang membuat saya tuh pilu sekali. Bahkan keluarganya tidak mau mengurus jenazah ini. Disitulah sampai saya benar-benar begini. Berapa lama sih atau bagaimana sih kita tuh bisa merawat jenazah yang sudah terinfeksi dengan HIV agar jangan sampai ada lagi jenazah-jenazah lain yang mohon maaf dibuang oleh keluarganya. Begitu. Baik. Jadi mungkin itulah yang membuat saya semakin jadi pemicu begitu ya dokter ya. Iya, selain hal-hal lainnya. Ini menarik sekali begitu, selain memang kemanusiaan, kemudian juga terdorong juga ya dok ya untuk belajar forensik. Dan akhirnya cerita dari dokter Clarissa tadi itu menutup kebersamaan kita pendengar dalam dialog Hai Bali Ken Ken di edisi kali ini. Mungkin singkat dok, closing statement terkait dengan forensik yang perlu kita perjuangkan dalam bentuk apapun, karena yang bersalah belum tentu bersalah dan yang benar belum tentu benar. Dan kita membutuhkan kebenaran itu dibuktikan secara objektif agar keadilan bisa berlaku bagi semuanya. Luar biasa. Terima kasih Dr. Clarissa Salim, spesialis forensik dan mediko-legal. Oh, luar biasa ya. Ini kalau saya masih muda mungkin saya akan belajar forensik juga nih dok. Terima kasih Mariska. Baik, terima kasih untuk pendengar yang sudah ikut bergabung, yang sudah mendengarkan juga terima kasih. Mungkin nanti lain kali kita akan berbincang lagi dengan Dr. Clarissa dengan topik-topik lainnya. Terima kasih dokter. Sehat selalu dan semuanya. tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Selepas ini kami masih akan hadirkan rangkaian acara menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Saya Rizka Desiandra, selamat pagi. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI.